Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya sudah ada di daerah Taman Wisata. Oke, dan kali ini juga saya ajak Anda menuju ke rumah peninggalan Belanda lagi ya. Nah, ini merupakan hobi saya belakangan ini untuk menelusuri rumah-rumah Belanda. Dan kebetulan di Taman Wisata ini yang merupakan wilayah kelurahan atau desa Pecalukan, Kecamatan Rigen. Nah, ini masih ada beberapa bangunan yang dibangun di masa Belanda dan sampai saat ini masih masih tersisa ya. Nah, kalau dilihat bangunan yang ada di sini itu membuat saya curiga ya. Curiganya itu karena tempat ini kok sepertinya gaya-gayanya itu masih gaya-gaya Belanda gitu. Oke, dan untuk hobi saya belakangan ini yang berusaha untuk menelusuri, untuk mencari jejaknya peninggalan Belanda itu karena dari awal saya saya jalan-jalan terus kemudian saya videokan di daerah bawahnya Watu Adem, tepatnya di Jalan Kelut, kalau nggak salah Jalan Kelut ya. Nah, ini ada tulisannya nama orang Belanda, bukan Van atau apa, pokoknya ada namanya Zalingen ya. Dan itu saya dari situ akhirnya saya percaya bahwa masih ada bangunan-bangunan yang masih ada ya di daerah Tretes dan sekitarnya itu yang yang notabene itu merupakan peninggalan di zaman Belanda. Oke, dan ini saya juga cari lagi, saya cross check lagi dengan di daerah lainnya gitu ya, bahwa ada bangunan Belanda dan bentuknya seperti itu. Nah, akhirnya ini membuat saya jadi yakin bahwa memang di daerah sini itu masih masih ada dan tersisa bangunan yang arsitekturnya itu berasal dari masa zaman kolonial Belanda. Oke, dan ini merupakan tempat yang dimiliki oleh dimiliki oleh PT PN 11 ya. Kalau di daerah Kodok itu merupakan wisma atau loji lah istilahnya, yang merupakan milik PT PN 10 ya. Oke, ini kita bisa lihat bangunan yang ada di sebelah sana itu. Nah, itu peninggalan dari Belanda. Terus kemudian yang ada di sebelah sini ini ada kolam renangnya, cuman sayang ya tidak terawat lagi di sini. Ini bisa dilihat ada tanaman-tanaman yang tumbuh liar di dalam kolam renang ya. Padahal kan kolam renang itu udah pokoknya ini sih tempatnya itu dibuat yang anti bocor gitu ya. Yang kuat gitu. Jadi kalau sudah ada semak kayak gitu dan mungkin akarnya udah tembus ke lapisan dinding di bagian bawahnya, itu berarti tempatnya udah nggak terurus lagi gitu loh ya. Nah, itu mungkin yang yang bisa dilihat di situ. Kolam renangnya itu kalau saya nilai sih masih asli ya. Oke, sementara kalau yang bangunan pertama kali yang saya masuk itu udah banyak yang sudah direnovasi dan sudah banyak yang saya katakan udah nggak asli lagi ya. Oke, dan di sebelah sini ini ada rumah juga di sebelah kanan saya yang barusan itu ya. Oke, kita coba untuk kita dekati aja ya. Nah, yang ada di sebelah sini ini adalah rumah yang kalau menurut saya sih bukan
rumah baru ya. Ini udah lama sebenarnya, cuman bangunan di sini itu materialnya udah banyak yang diganti. Nah, ini sudah catnya apalagi ya, udah bagus keramiknya yang ada di sini, lantainya maksudnya ya. Nah, ini bangunan materialnya, maksudnya material lantainya ini juga sudah baru ya guys ya. Nah, cuma yang terlihat di situ ada bagian bawah dari tembok ya, dindingnya rumah. Nah, itu masih menunjukkan yang warnanya hitam sama putih itu masih ini ya, masih dipertahankan kebelandaannya ya maksudnya ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini mungkin kayak jendela itu masih ini ya, masih material yang lama. Tapi sebagian ini materialnya itu udah dirubah ya. Mungkin alasannya karena digunakan untuk penyelamatan ya, menyelamatkan bangunan supaya nggak tambah hancur ya, bangunan yang lama. Dan bentuknya itu mungkin sama kayak dulu, mungkin saja sih. Terus kemudian yang berikutnya, alasan yang kedua adalah supaya bangunannya ya kelihatan bagus gitu loh. Karena kan PTPN ini biasanya kan digunakan untuk tempat peristirahatan bagi karyawan ya biasanya ya. Jadi ada karyawan yang datang kemudian menginap di sini. Jadi kalau tempatnya itu agak lama kan ini ya, dan lamanya itu apalagi nggak terurus, pasti akan membuat ketidaknyamanan. Jadi gitu ya. Cuman di sini halamannya memang luas ya. Dan ini merupakan ciri-ciri dari orang Belanda zaman dulu yang berusaha untuk ini ya, untuk membangun rumahnya di sini. Tentu saja dengan dengan halaman yang luas ya, supaya tidak membosankan. Jadi bisa digunakan untuk jalan-jalan, untuk cuci mata gitu ya zaman dulu. Meskipun dulu memang nggak terlalu banyak ini ya rumah atau bangunan, cuman ini sih, dan nggak terlalu sesak dengan seperti sekarang ini. Cuman orang Belanda sudah punya ini bayangan bahwa suatu saat tempat ini akan dipadati oleh penduduk, dan kalau nggak ada halaman yang luas pasti akan ini membosankan bagi yang bagi yang tinggal di sini gitu. Tapi ya sebenarnya sih orang Belanda waktu itu nggak punya bayangan akan angkat kaki dari Indonesia ya. Dan itu buktinya juga dari agresi militer yang dilakukan di Indonesia tahun kalau nggak salah tahun 1947, dan kemudian ini membuat sekitar itu ya, lupa saya, mungkin 1947 sama 48 atau 49 gitulah, sekitar segitu. Dan ini membuat masyarakat Indonesia itu jadi pokoknya muak ya dengan Belanda. Sementara Belanda ya berusaha untuk tahun itu ya, berusaha untuk mengukuhkan dirinya supaya tidak pergi dari sini, nggak angkat kaki dari dengan menduduki lagi, membuat penyerangan agresi tadi itu ya. Oke, sementara orang Indonesia nggak tinggal diam ya, dengan cara membakar bangunan-bangunan peninggalan Belanda, atau mungkin bangunannya Belanda maksudnya ya waktu itu ya. Dan supaya orang Belanda itu segera angkat kaki dari Indonesia, maksudnya gitu. Cuman saat ini akhirnya ya kita juga menyayangkan ya, banyak bangunan yang sudah hilang ya dari daerah sini, dan yang daerah sini memang udah banyak sih yang nggak tersisa ya. Dan kalau ini bukan semuanya, tapi sebagian besar memang sudah nggak tersisa lagi. Ada yang sudah dirubah menjadi bangunan baru, sama sekali benar-benar baru ya arsitekturnya. Dan kalau yang ini kan masih mempertahankan model yang lama tapi materialnya baru kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, ini memang
sangat disayangkan ya. Kalau lambat laun nggak ada jejaknya sama sekali, pasti akan sudah nggak terdeteksi lagi bahwa di daerah sini dulu pernah ada bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah ya, meskipun hanya untuk sejarah lokal, dan hanya di samping sini aja yang terasa ya nuansa Belandanya ya, di bagian teras belakang ini ya, teras belakang atau teras samping ini ya. Nah ini ya, terasa sekali di sini ada lantainya itu masih lantai lama. Nah kemudian, nah ini kolonialnya itu malah terasa ada di sini. Nah ini dia ya, pokoknya nuansa Eropanya atau kolonialnya, Belandanya itu terlihat ada di sini. Ini masih agak-agak lama. Dan mungkin untuk ini ya, kalau untuk bangunan Belanda itu mungkin masih ada lah ya, meskipun sebagian besar itu udah udah ada yang hancur. Dan karena waktu itu memang ada semangat yang semangat untuk menghancurkan bangunan Belanda dan untuk mengusir orang Belanda itu segera pergi dari sini, itu memang sangat sangat dominan waktu itu ya. Tapi bangunannya masih ada lah yang tersisa. Cuman untuk bangunan pribumi ya, bangunan orang Indonesia sendiri ini yang jejaknya mungkin sudah nggak ada lagi ya. Atau mungkin Anda yang rumahnya di daerah Tretes atau di daerah Pecalukan, daerah Prigen dan sekitarnya itu yang mungkin tahu ada orang pribumi, orang lokal ya, dengan rumah-rumah yang bergaya tradisional itu masih ada. Bisa kasih tahu saya ya. Nah ini kalau untuk bangunan yang bangunan Belanda ya kayak gini. Kita bisa melihat. Nah ini sisi sebelah sini nih terlihat ya nuansa Belandanya. Oke, dan ini juga bisa bisa membuktikan bahwa dulu arsitektur yang ada di sini atau bangunan yang ada di sini tuh kayak gini gitu loh ya. Bangunan lama di daerah Tretes itu kayak gini. Oke, makasih banget udah nemenin saya jalan-jalan di rumah tua ya, rumah yang dibangun di masa penjajahan Belanda. Dan langsung aja saya akhiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.